Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah kesusahan hidup lebih sering disebabkan oleh manusia. Mari kita baca di dalam Alkitab Nahum pasal 1 ayat 7-8. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa hampir semua kesusahan hidup itu disebabkan oleh manusia itu sendiri. Jika kita perhatikan hari-hari ini banyak hal terjadi, kehancuran hati di balik berita-berita yang kita dengar di media, bahkan mungkin dalam kehidupan kita sendiri banyak hal terjadi. Dan tidak tertutup kemungkinan di antara kita sering sekali menyalahkan Tuhan atau orang lain di atas masalah yang kita alami. Dan tidak tertutup kemungkinan di antara kita sering sekali menyalahkan Tuhan atau orang lain atas masalah yang kita alami. Sementara yang mencari kesusahan dan masalah baru dalam hidup adalah kita sendiri. Tapi saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas semuanya itu. Untuk itu pagi hari ini kita akan belajar untuk tidak menyalahkan siapapun atas semua persoalan hidup kita. Kenapa? Karena dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui agar tidak menyalahkan orang lain atas persoalan hidup kita? Yang pertama, yang perlu kita ketahui, Allah melihat segala yang dijadikannya itu amat baik. Dalam Kejadian 1 ayat 31. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kehidupan mereka baik-baik saja dan tidak ada satupun kesusahan atau hal-hal sulit yang mereka temui. Tetapi oleh karena kekerasan hati manusia, ia memilih jalannya sendiri dan menyimpang dari perintah Tuhan. Manusia pertama jatuh pada godaan iblis, si penyesat seluruh dunia ini. Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Mereka lebih memilih percaya kepada si iblis dibandingkan mempercayai pencipta mereka. Hal ini menyebabkan kejahatan, kesakitan, kesusahan, dan maut masuk ke dalam bumi yang amat baik ini. Sehingga dosa itu pun turun-temurun, yang artinya seluruh orang berikutnya juga ikut berdosa. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita menjadi tahanan atas dosa kita. Dia mengutus Yesus Kristus untuk mengalahkan dosa dan maut serta memulihkan kita kembali kepada Bapa. Semua itu karena apa? Yang kedua yaitu karena kasih Tuhan. Di dalam Roma 5 ayat 15b dikatakan, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita selidiki hidup kita dengan jeli dan jujur, ada banyak hal yang kita buat yang membuat diri kita sendiri tersiksa. Keadaan hati kita yang tidak baik-baik saja dengan berbagai tekanan yang datang seringkali membuat kita tidak bisa melihat bahwa ada kasih Tuhan yang Ia nyatakan bagi hidup kita. Saudara, Allah sudah menetapkan rencana untuk menggantikan penderitaan dengan sukacita. Jadi, jangan menyimpan banyak kesedihan di dalam hati, sebab Tuhan sudah mengalahkan semuanya itu dengan kuasa-Nya dan memberikan kita hidup yang berkemenangan. Karena hanya di dalam Yesus ada janji kebebasan penuh dari akibat-akibat yang menyakitkan karena dosa kita. Jikalau Allah merupakan kekuatan di alam semesta ini, tentunya Dia jugalah yang bertanggung jawab penuh atas kesusahan hidup yang kita alami. Jadi jangan kita menyalahkan siapapun atas kesusahan hidup kita. Kita jangan melihat bahwa Allah sebagai sumber segala kesusahan kita. Jangan juga kita berkata bahwa masalah datang oleh karena kehendak Tuhan.
Tidak, saudara, sebab Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat, melainkan di sini kita diperhadapkan kepada kebenaran bahwa Allah adalah sumber segala sukacita dan damai sejahtera dan kasih. Karena Yesus telah menjadi korban tebusan untuk membayar pemberontakan kita, maka kita dapat mengalami kasih dan pengampunan Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Kau baik Tuhan, Kau sangat baik, tak pernah terbatas kasih setiamu dalam hidup kami. Oleh karena kasih-Mu yang besar, kami dapat beroleh keselamatan. Kami yang dahulu hidup di dalam dosa, hidup di dalam penderitaan karena pelanggaran kami, telah Kau bebaskan, telah Kau pulihkan oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, berikan kami hati yang mengasihi-Mu, sehingga segala apapun yang terjadi di dalam hidup kami tidak menyalahkan siapapun, apalagi harus menyalahkan Tuhan. Sadarkan setiap hati umat-Mu yang mungkin hari-hari ini banyak menyalahkan Tuhan. Ubah hati mereka supaya mau dibentuk seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, dan biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.